misalnya ini adalah guru.kemdikbud.go.id gitu ya Bapak Ibu, tinggal klik buka PMM, kita masuk, gunakan akun belajar.id Bapak Ibu yang sudah aktif gitu ya, dan sudah pastinya terdaftar gitu ya sebagai guru ASN. Dan kita masuk gitu ya, misalnya ini saya menggunakan akun testing ini gitu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman utamanya dari platform Merdeka Mengajar gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di pengembangan diri, itu ada pengelolaan kinerja, kita klik. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman pengelolaan kinerja guru. Di sini merupakan halaman beranda gitu ya, dan Bapak Ibu bisa melihat ada alur pengelolaan kinerja juga gitu ya, yang Bapak Ibu bisa cek. Jadi untuk pengelolaan kinerja sendiri, alurnya sendiri itu di bulan Januari diharapkan Bapak Ibu bisa menyelesaikan perencanaan, dan Februari dapat melakukan observasi, mohon maaf, untuk Februari persiapan observasi, Maret itu adalah proses pelaksanaannya, dan untuk Juni itu bisa melakukan refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Jadi untuk alur pengelolaan kinerja yang saat ini dilakukan adalah basisnya itu di 1 semester atau 6 bulan. Jadi untuk saat ini, yang Januari ini, nanti Bapak Ibu akan diharapkan dapat mengelola kinerjanya itu hingga bulan Juni, gitu. Nah, saya mulai saja untuk demonstrasinya. Jadi Bapak Ibu bisa klik mulai gitu ya. Dan ini Bapak Ibu akan menemukan halaman ini kalau pertama kali gitu ya. Jadi pastikan bahwa data Bapak Ibu baik dari pangkat, golongan, jenjang jabatan itu sudah sesuai atau tidak. Apabila tidak sesuai, itu mohon bisa digantikan saja dengan yang paling sesuai. Dan ini tidak bisa diubah kembali ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya muncul sekali gitu ya. Dan apabila memang sudah sesuai gitu ya, misalnya ini ahli muda gitu, kita bisa klik simpan dan kita tinggal bilang bahwa data sudah sesuai, data sudah benar. Nah, di sini merupakan halaman yang pertama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat langkah-langkah untuk perencanaan kinerja Bapak Ibu guru itu ada 5 langkah, yaitu ada 1 praktik pembelajaran, 2 pengembangan kompetensi, 3 tugas tambahan, 4 perilaku kerja, dan juga 5-nya nanti akan dirangkum semuanya di sini gitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa memilih indikator gitu ya, yang untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Tapi mungkin karena ini adalah akun dummy gitu ya, atau akun testing, sehingga tidak terintegrasi dengan hasil rapor pendidikan. Jadi harapannya Bapak Ibu di sini untuk indikator yang nantinya akan dipilih itu bisa sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat sekarang juga gitu ya, apalagi untuk Bapak Ibu guru yang memang hasil satuan pendidikannya itu mengikuti asesmen gitu ya, sudah pasti hasilnya akan mendapatkan hasil rapor pendidikan. Dan ini merupakan indikator dari indikator kualitas pembelajaran gitu ya. Dan ini merupakan indikator level 3, itu di kalau misalnya Bapak Ibu lihat, ini adalah di manajemen kelas gitu ya, dukungan psikologis, dan juga ada metode pembelajaran, itu indikator level 2 yang mungkin Bapak Ibu juga cukup aware gitu ya terhadap indikator-indikator tersebut. Cuman kalau misalnya di Bapak Ibu nanti lihat, itu di bagian atas nanti yang akan direkomendasikan oleh Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa memilih sesuai dengan yang sudah direkomendasikan. Kalau misalnya Bapak Ibu bertanya gitu ya, apakah boleh gitu kalau misalnya saya memilih indikator yang tidak direkomendasikan? Itu boleh, tapi yang kita harapkan adalah di sini tujuannya adalah peningkatan kualitas pembelajaran dari guru dan juga dari sekolahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nantinya tujuan utamanya bisa peningkatan di indikator kualitas pembelajaran gitu ya, kenapa tidak gitu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan rekomendasinya. Tapi kalau misalnya ditanya boleh yang lain, ya boleh tentu saja gitu, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan relevansinya. Dah, kita bisa pilih gitu ya, misalnya ini, kita bisa klik ke pengembangan kompetensi. Dan kita lihat di sini untuk pengembangan kompetensi sendiri, Bapak Ibu bisa memilih beberapa rencana hasil kerja gitu ya. Dan untuk
minimalnya sendiri itu ada 32 poin. Untuk 32 poinnya, dari sini ada 18 pilihan gitu ya, rencana hasil kerja dan beserta poin-poinnya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu pilih gitu ya, salah satu RHK-nya, misalnya ini, nanti akan terlihat kurang 26 poin. Dari total poin itu adalah 6. Jadi misalnya kita lihat target kuantitasnya ternyata mau dibanyakan gitu ya. Jadi 2 kegiatan itu bisa juga nanti poinnya akan bertambah. Dan kalau misalnya ternyata masih kurang gitu ya 20 poin, Bapak Ibu bisa menambahkan lagi RHK-nya. Yaitu kita klik lagi gitu ya, misalnya ini Bapak Ibu misalnya hanya satu kegiatan saja, tapi ternyata memang masih kurang gitu ya. Jadi kita bisa tambah lagi untuk RHK berikutnya. Misalnya ternyata mau menambahkan lagi yang memang cukup banyak gitu ya poinnya. Lalu ini target kuantitas itu hanya dilakukan oleh satu kegiatan saja, lalu kita misalnya pilih lagi gitu ya, 4 poin. Nah, kita lihat nih di sini ternyata total poinnya sudah 58. Berarti target minimal dari 32 poin sudah terpenuhi gitu ya. Dan ternyata memang kalau misalnya saya mau mengurangi untuk RHK-nya gitu ya, Bapak Ibu tinggal klik hapus, nanti akan langsung terkurang dan jumlah poinnya pun juga berkurang. Dan setelah itu, apabila Bapak Ibu sudah merasa sesuai gitu ya dari RHK-nya, Bapak Ibu bisa lanjut ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini juga opsional gitu ya, bisa Bapak Ibu lakukan, bisa tidak gitu ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu ya. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan tugas tambahan, itu bisa diklik di sini, dan tidak ada poinnya ya Bapak Ibu. Dan kalau misalnya ternyata tidak mau, bisa klik hapus. Kalau misalnya mau, bisa pilih gitu. Apabila ingin menambah, juga bisa. Apabila tidak ingin, bisa dihapus juga gitu. Dan apabila ternyata Bapak Ibu ternyata harus melakukan pekerjaan lain gitu ya, atau ingin dilakukan di lain waktu, Bapak Ibu bisa klik simpan draft gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu akan bisa melanjutkan lagi dengan lanjut rencanakan kinerja. Jadi bisa next lagi. Bapak Ibu tadi sudah sampai ke tugas tambahan gitu ya. Kita bisa ke perilaku kerja. Nah, untuk perilaku kerja ini akan ada 7 indikator gitu ya, atau 7 aspek yang Bapak Ibu perlu isi. Jadi di sini misalnya orientasi pelayanan, ini Bapak Ibu bisa isi dengan indikatornya apa gitu ya. Lalu bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut, itu Bapak Ibu bisa pilih juga. Dan ini harus diisi gitu ya dari ketujuh aspek-aspeknya. Ini mungkin saya contohkan. Misalnya ini. Ya. Ini pokoknya harus diisi semua ya Bapak Ibu, karena ini yang akan menjadi target untuk penilaian dari kepala sekolahnya. Dan kalau misalnya sudah gitu ya, Bapak Ibu bisa klik ke rangkuman. Jadi semua yang sudah Bapak Ibu isi dan sudah dipilih gitu ya, Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Jadi kalau misalnya ternyata Bapak Ibu lihat gitu ya, ternyata wah ini kayaknya tadi saya ada yang kurang gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat saja di rangkuman. Dan kalau misalnya sudah gitu ya, Bapak Ibu bisa klik untuk lanjut ajukan. Dan apabila ada yang ingin diubah, bisa klik ubah. Jadi Bapak Ibu akan ke halaman utama lagi gitu yang pertama. Dan kita bisa ke next lagi gitu ya. Kita sudah ke rangkuman, ternyata sudah oke, kita bisa klik lanjut ajukan. Dan ini Bapak Ibu bisa klik ajukan. Perencanaan kinerja berhasil diajukan, berarti yang perlu dilakukan sekarang hanyalah Bapak Ibu menunggu persetujuan dari atasan atau dari kepala sekolahnya. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan apapun gitu ya sebagai guru.